Sampai saat ini belum ada teknologi untuk obat-obatan yang bisa Mm-mm. mengurangi katarak secara efektif. Mm. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak pengaruh. Jadi satu-satunya jalan untuk katarak itu adalah memang dengan teknik pembedahan. Ya, itu mitos yang lama Mitos bahwa yang harus lama tunggu ya. Mm. mateng. Karena dengan teknologi sekarang ini kita bisa tidak perlu nunggu sampai tebal. Jadi Mm. sudah ada keluhan dan sudah mengganggu, Mm. itu bisa kita lakukan. Halo Sobat Sentra, selamat datang di Sentra Stage. Kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh informasi tentunya dengan dokter-dokter ahli dan terpercaya ya. Oke, di episode kali ini kita mau bahas nih masalah kesehatan mata yang paling sering terjadi di Indonesia. Tentunya pada usia lanjut yaitu katarak. Sebenarnya masih banyak ya masyarakat yang nganggap mata buram itu hal biasa dan karena faktor usia. Ada juga yang takut operasi atau mungkin mitos di luar sana dan bahkan memilih untuk menunda pengobatan. Padahal katarak sebenarnya bisa ditangani dengan baik jika diperiksa lebih awal. Nah, kali ini saya sudah bersama dokter spesialis mata dari Sentra Medica Hospital Cisalak, yaitu Dr. Ricky Astrada, spesialis mata. Halo dokter, apa kabar dok? Kabar baik, terima kasih sudah diundang di Central Stage. Terima kasih. Baik, dok. Senang sekali ya. Kali ini dokter bisa hadir di sini. Tentunya juga masyarakat juga pengen tahu ya dok mengenai katarak, mulai dari apa itu katarak itu sendiri, pengobatannya, kemudian gejala dan juga eh, penyebabnya ya dok ya. Mm-mm. Boleh kita mulai ya dok ya? Oke, pertanyaan yang berdasar dulu nih dok. Kira-kira katarak sendiri itu apa ya dok ya? Jadi katarak ini adalah suatu penyakit pada lensa mata yang umumnya itu lensa itu jernih. Kemudian karena satu hal yang paling sering karena usia itu lensa menjadi keruh sehingga mengganggu penglihatan. Oke, oke, oke. Jadi istilahnya kayak kaca berembun gitu ya, Dok ya? Ya, Melihatnya ya, Dok. betul. Apakah semua orang itu bisa mengalami katarak ya, Dok? Tidak pasti semua orang, Mm-mm. tapi biasanya kalau pasien-pasien yang sudah berusia itu rata-rata mengalami katarak, tapi dengan derajat yang berbeda. Oke. Berarti istilahnya kalau semakin berusia atau usia tua bisa meningkatkan katarak ya, Dok ya? Betul, meningkatkan resiko. Resiko Betul. katarak ya, Dok. Oke. Kalau selain usia, apa aja sih dok faktor resiko yang bisa terjadi meningkatkan katarak itu sendiri dok? Selain usia itu ada kayak penyakit diabetes mellitus, kemudian paparan ultraviolet, kemudian ada peradangan, kemudian seperti trauma. Nah, itu meningkatkan kejadian katarak. Jadi termasuk sinar matahari tadi ya dok ya, Betul, ultraviolet. paparan UV. Oke, berarti seharusnya kalau misalkan orang-orang itu, misalkan yang di luaran sana, yang pekerja di seling di outdoor gitu, harusnya pakai kacamata ya dok ya? Seharusnya memang Oke. itu akan meningkatkan katarak. Satu lagi saya tambahkan juga pada pasien-pasien yang merokok, orang-orang yang merokok itu meningkatkan risiko katarak. Oh gitu, oke oke. Mungkin zat kimianya ya dok ya? Bisa. Betul, Oke 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 oke. Sebenarnya kalau gaya hidup itu berpengaruh nggak sih dok sangat untuk berpengaruh. meningkatkan? Sangat Sangat berpengaruh ya dok ya. berpengaruh. Betul. Heeh. Contohnya apa dok yang bisa berpengaruh untuk gaya Karena hidup itu dok? karena katarak ini kan faktor utamanya itu usia. Mm-mm. Jadi hal-hal seperti misalnya olahraga yang bisa membuat kita tetap sehat itu sangat berpengaruh. Kemudian tadi apakah merokok atau tidak itu juga pengaruh. Kemudian paparan sinar UV. Orang kan ada yang pakai kacamata anti UV mungkin atau pakai pelindung kepala seperti topi itu bisa melindungi mata dari paparan sinar UV itu pengaruh juga. Pengaruh ya dok ya. Sangat pengaruh. Oke, jadi sobat jangan lupa kalau gaya hidup itu juga berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap resiko terjadinya katarak gitu. Oke, kalau misalkan gejala awalnya sendiri katarak itu gimana sih dok? Hmm. Jadi pasien ini biasanya awal itu akan melakukan penglihatan buram. Itu saja sih. Kemudian berangsur-angsur akan semakin memberat, terutama Hmm. kalau misalnya malam hari. Sehingga kadang-kadang pasien mengeluh silau selanjutnya itu. Kemudian selanjutnya akan ganti-ganti kacamata, ukuran berubah-ubah.
Dan katarak ini tidak disertai rasa sakit ataupun gatal ataupun rasa yang lain, hanya buram saja. Oh, hanya buram ya dok Buram ya? saja. Oke. Terus biasanya sebab apa namanya? Selain buram dan silau, ada gejala lain nggak sih dok? Kayak perih gitu nggak ada ya dok? Enggak ada, katarak hanya itu saja. Tapi kalau semakin berat, dia bisa menimbulkan komplikasi juga. Seperti misalnya glaukoma atau eh, pada saat operasi juga pengaruh, jadi lebih lama waktu yang diperlukan untuk eh, mengurangi masa Recovery ya dok kataraknya, ya? betul. Jadi memang disarankan untuk sedini mungkin. Kalau memang sudah ada keluhan, entah katarak, buram, itu sebaiknya kita lakukan. Karena dengan teknologi sekarang ini sudah bisa dilakukan, tidak perlu menunggu sampai tebal lagi. Oh, udah canggih ya dok ya? Canggih, betul. Oke. Terus biasanya itu munculnya perlahan atau Ya, langsung sih dok? Kalau katarak itu sendiri dok? jadi tergantung penyebabnya juga. Kalau memang yang karena usia atau paparan sinar UV atau karena merokok itu biasanya perlahan. Tapi misalnya kalau karena trauma itu bisa langsung memberat dengan waktu yang singkat. Biasanya itu timbulnya bertahun-tahun, dimulai dari usia 40 tahun, kemudian berangsur-angsur. Tapi memang tidak semua akan mengalami derajat yang sama. Ada juga orang sampai lansia pun sampai bahkan akhir hayat tidak mengalami katarak. Oh gitu ya dok ya. Oke. Biasanya kalau misalkan tadi kan dokter sempat bilang ya kalau dibiarkan terlalu lama kan bisa komplikasinya glaukoma contohnya. Nah itu tuh bisa nggak sih kalau misalkan kita biarin terus, apakah bisa berbahaya sampai kebutaan? Apakah bisa dok? Jadi risiko. Jadi katarak ini yang jika dibiarkan itu tentunya meningkatkan risiko untuk komplikasi. Tidak semuanya akan mengalami komplikasi. Ada juga katarak yang memang sudah matang atau matur, tapi tidak menimbulkan komplikasi lain, hanya penderitanya mengalami buram saja. Kalau hanya satu mata, dia tetap bisa beraktivitas. Tapi kalau kedua mata, maka dia akan mengurangi quality of life-nya. Sehingga memang sarannya adalah ketika satu mata sudah menjadi katarak, kita sudah mulai menyarankan untuk dilakukan tindakan bedah katarak. Bedah katarak ya dok. Biasanya kan tadi dokter bilang ya, biasanya kan harus matang dulu atau gimana. Nah, kan pernah dengar ya dok ya, kalau katarak tuh harus matang dulu baru boleh dioperasi. Nah, untuk yang sekarang yang sudah canggih itu, apakah bisa langsung atau bagaimana dok? Ya, itu mitos yang lama, bahwa harus tunggu matang. Karena dengan teknologi sekarang ini, kita bisa tidak perlu nunggu sampai tebal. Jadi sudah ada keluhan dan sudah mengganggu, itu bisa kita lakukan. Bisa ya dok Bisa, ya? sedini mungkin. Sedini mungkin ya dok ya? Betul. Oke. Jadi sobat, kalau misalkan kalian sudah merasa buram atau mungkin dirasa kok ini kayaknya buram ya, dan merasa kalau itu katarak atau sudah kelihatan nih, jadi kalian tidak perlu menunggu lagi nih kapan matengnya, karena teknologi sekarang sudah sangat canggih dan bisa dilakukan sedini mungkin. Oke deh kalau gitu. Kalau obat tetes mata atau herbal itu biasanya bisa nggak sih dok ngurangin buat kataraknya itu sendiri dok? Sampai saat ini belum ada teknologi untuk obat-obatan yang bisa mengurangi katarak secara efektif. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak pengaruh. Jadi satu-satunya jalan untuk katarak itu adalah memang dengan teknik pembedahan. Teknik pembedahan ya dok ya yang paling efektif ya dok Efektif, ya? betul. Oke. Jadi orang-orang yang di luar sana yang mitosnya dikasih tetes dulu itu mitos ya dok ya? Iya, itu paling tidak efektif. Itu hanya efeknya efek seperti roboransia. Jadi mungkin karena pasien takut dioperasi, sehingga minimal dia ada sesuatu yang dilakukan ya minimal tetes obat, atau mungkin makan herbal gitu dok. Tapi itu tidak efektif. Berarti sebenarnya kalau tindakan operasi itu sendiri itu gimana sih dok operasi kataraknya dok? Nah, untuk sekarang ini, jadi sebenarnya teknik katarak ini teknik operasi katarak ini bermacam-macam. Tapi yang paling canggih ini sekarang itu adalah dengan teknik vakoemulsifikasi, di mana kita menggunakan energi ultrasonik, getaran ultrasonik untuk menghancurkan massa lensa yang padat. Sehingga massa itu menjadi cair, dan hanya dilakukan luka kecil, tidak sampai 3 mm, 2,5 sampai 2,75 mm, sehingga luka itu bisa langsung sembuh. Jadi pasien itu dioperasi tidak merasakan sakit, karena bius lokal, memang pasiennya sadar,
kemudian tidak rasa sakit karena lukanya pun kecil sekali. Oke. Kemudian setelah lensa katarak itu sudah divakuemulsifikasi, maka lensa yang tadi dihancurkan itu diganti dengan lensa tanam. Oke. Gitu. Berarti pasiennya sadar ya, Dok ya? Sadar, pasien sadar, tapi Oke. tidak merasakan sakit. Tidak merasakan sakit ya, Tidak Dok ya? sakit. Karena bius lokal ya, Dok? Iya, betul. Oke. Terus kalau untuk penyembuhan atau recovery-nya setelah operasi tuh berapa lama sih, Dok, kira-kira, Dok? Penyembuhan setelah pasca operasi itu diharapkan dengan teknologi yang sekarang semakin canggih itu bisa segera mungkin, bahkan bisa langsung beraktivitas. Pada umumnya itu perlahan, berangsur-angsur, tetapi sekarang-sekarang ini sudah diharapkan keesokan harinya sudah penglihatan sudah hampir maksimal, bahkan bisa maksimal. Jadi untuk aktivitas itu pembatasannya pun hanya sedikit. Untuk aktivitas yang sehari-hari itu bisa kita lakukan, hanya yang aktivitas berat seperti berolahraga atau kemudian pekerjaan berat itu yang kita harus batasin dulu untuk awal-awal. Kalau misalkan habis operasi nih, Dok, biasanya penglihatan itu udah mulai langsung normal atau mulai bertahap dulu, Dok? Diharapkannya itu bisa langsung normal. Itu target penglihatannya untuk pasca operasi katarak vakuemulsifikasi. Tapi karena biasanya pasien banyak yang datang dengan derajat yang sudah lebih tebal, otomatis itu energi yang diperlukan lebih banyak. Pastinya akan ada radang. Nah, radang inilah biasanya yang menyebabkan penglihatan itu tidak terlalu maksimal. Jadi perlahan-lahan, berangsur-angsur, tapi tidak sampai lama. Paling beberapa hari, paling lama 1-2 minggu itu sudah penglihatan harusnya normal. Oke, berarti memang sesuai dengan derajatnya ya, Dok ya? Derajatnya, betul. Oke, jadi sebenarnya operasi ini kan kadang orang tuh takutnya kan karena operasinya harus bius total gitu, Dok, lama. Jadi sebenarnya tidak seperti itu ya, Dok Tidak ya? seperti itu. Katarak ini waktunya singkat. Rata-rata 15 sampai 30 menit, bahkan yang sudah mahir 5 sampai 10 menit saja sudah selesai. Dan nggak perlu ditakutin ya, Dok ya? Nggak perlu ditakutin sama sekali, karena aman. Aman ya, Dok? Aman sekali. Iya. Kalau setelah operasi itu sebenarnya apa aja sih yang harus diperhatikan, Dok? Yang paling harus diperhatikan adalah, jadi luka ini kan masih baru, memang sudah menutup, tidak ada kebocoran, itu kita hanya mencegah infeksi dan menunggu penyembuhan itu terjadi sendiri. Jadi, nomor satu itu hygiene. Kemudian pembatasan aktivitas yang berat-berat, terus kemudian jangan sampai kotor, dari air, dari sentuhan, kita jaga sekali untuk sentuhan. Untuk posisi-posisi tertentu memang masih dibatasi, misalnya untuk posisi sujud, atau mungkin membasuh mata atau area mata dengan air, itu juga masih dibatasi untuk beberapa hari awal. Oh, berarti harus dibatas-batasin ya, Dok ya? Batasi. Tapi untuk sebagian besar aktivitas itu bisa dilakukan. Hari-harian di rumah itu bisa, seperti misalnya bersih-bersih, nonton, terus menjalan-jalan masih bisa semua. Seperti biasa ya, Dok ya? Biasa, betul. Oke. Kalau untuk pencegahannya atau mengurangi resiko katarak nih, Dok, kira-kira ada nggak sih, Dok, untuk melakukan menjaga kesehatan mata, Dok, untuk mengurangi resiko katarak, Dok? Nah, bisa, Dok. Itu dengan pertama pola hidup kita harus sehat. Karena katarak ini terkait dengan usia, artinya hal-hal yang menyangkut kesehatan usia lanjut gitu, yang pencegahan usia lanjut itu bisa mempengaruhi katarak. Satu itu seperti olahraga, makan bergizi, istirahat cukup. Kemudian untuk pasien-pasien yang mengalami sakit diabetes, diusahakan gulanya terkontrol, atau bahkan jangan sampai pasien lansia ini jatuh ke dalam kondisi diabetes. Kemudian kalau ada obat-obat yang perlu diminum pun, seperti penyakit sistemik itu sebaiknya dilakukan. Karena kan katarak ini berhubungan dengan usia sekali. Jadi semua hal-hal yang bisa kata kasar menunda penuaan itu pasti pengaruh ke katarak. Oke. Berarti lebih ke ini ya, Dok ya? Gaya hidup tadi ya, Dok ya? Gaya hidup, betul. Oke. Kalau sebenarnya ada nggak sih, Dok, patokan usia untuk rutin periksa mata, Dok? Kita sarankan untuk periksa itu mulai usia 40 tahun itu setahun sekali untuk periksa katarak. Berangsur-angsur memang prevalensinya itu atau insidennya juga meningkat
sejak usia 40 tahun. Jadi kita saranin setahun sekali setelah usia 40 tahun. Oke. Terakhir nih dok, operasi ini bisa nggak sih dok dilakukan di Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak dok? Oh tentu, sangat bisa sekali. Kita sudah melakukan beberapa operasi juga di sini dengan teknik emulsifikasi dan memberikan hasil yang sangat-sangat memuaskan kalau memang dari diskusi dengan pasien. Jadi silahkan bagi penderita yang mengalami gangguan penglihatan, silahkan diperiksakan di RS Sentra Medika. Oke, siap. Berarti memang sudah fasilitasnya sudah memadai ya dok ya? Sudah dok, sudah memadai sekali. Oke. Wah, jadi Sobat Sentra nggak perlu jauh-jauh nih kalau misalkan mau operasi katarak karena dokter sendiri sudah praktek juga ya dok ya? Iya. Mungkin prakteknya boleh disebutkan di hari apa dok di Sentra Saya Medika praktek Cisalak? ini Senin sampai dengan Jumat itu jam 5 sampai jam 8 malam, 5 sore sampai 8 malam. Untuk hari Sabtu jam 2 sampai jam 5 sore. Baik dokter, jadi Sobat Sentra yang ingin konsultasi mata atau punya keluhan mata buram seperti katarak, jangan ragu untuk segera periksa. Karena semakin cepat ditangani juga kualitas penglihatannya juga semakin tetap terjaga dengan baik ya. Oke, sangat informatif sekali dok obrolan hari ini. Terima kasih untuk dokter Ya, Riki. terima kasih kembali. Sudah hadir di Sentra Stage kali ini dan berbagi ilmu tentang katarak nih dok. Baik, terima kasih dok atas kesempatannya. Baik dok. Dan terima kasih juga untuk Sobat Sentra yang sudah mendengarkan Sentra Stage, podcast dari Sentra Medika Hospital Cisalak. Jangan lupa share episode ini ke keluarga dan orang-orang terdekat supaya semakin banyak yang sadar pentingnya menjaga kesehatan mata. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.